Ya. Nah, kalau make up aku tuh biasanya ya agak Korean look, tapi ini agak bold ya, karena buat manggung kan aku mikir akan kelihatan dari jauh kan, bukan. Hai pemirsa, aku Amanda Sesa dan sekarang aku lagi mau manggung di salah satu tempat hits di Bekasi. Nah, ini karena kita tuh masih sejam lagi lah kita naik panggungnya. Jadi aku harus tacap-tacap dulu, sekalian aku mau kenalin kalian sama teman-teman aku, kakak-kakak dari Lala Huta. Let's go. Nah, ini dia. Halo. Oke, aku lagi lihat panggung. Halo. Iya, ini Kak siapa Aku namanya? Boni, Lupa. nama aku Boni. Iya, Kak Boni. Enggak lah, bercanda. Kak Boni, di sini ada Kak Heri, ada Kak Alain, Ian, Kak Olive juga. Kita dari Lala Huta. berapa lagu hari ini Kak? Totalnya 5 lagu, nanti Amanda akan bawain lagunya juga sendiri. Lagu solonya. Kita latihan waktu itu. Latihan 3 minggu lalu ya? 3 Kalau minggu nggak yang salah ya. lalu. Ini berarti adalah panggung yang kedua. Oke pemirsa, sekarang aku mau siap-siap dulu. Pokoknya ikutin terus. Anda emang biasanya tuh kalau perform yang kayak gini memang udah terbiasa makeup sendiri atau seperti apa sih? Aku biasanya aku dulu tuh waktu awal-awal di make upin mami istrinya, tapi kan aku lama-lama kayak belajar sendiri, terus jadi aku make up sendiri deh sampai sekarang karena kayak lebih tahu apa yang aku pengen, looknya mau kayak gimana gitu, kayak Gitu ya. iya lebih bisa mengontrol warnanya juga, dan kayak karena kan aku udah hafal muka aku gimana kan, jadi biar nggak over tuh kayaknya aku ngerti gimananya gitu sih. Oke. Biasanya butuh berapa lama sih seorang Amanda Bercaisa tuh prepare gitu sampai dia naik panggung itu lama nih? Biasanya cewek kan ribet nih ya. Berapa lama ya? Kalau misalkan makeup sendiri sih kayaknya satu jam jam justru ya, sama itu sekalian sama rambut. Oke. Terus ya kayak paling nunggunya ya udah sampai manggung aja. Gimana? Oke. Boleh dong dikasih lihat makeupnya apa tapi brandnya nih. Oke ya. Apa aja sih andalan makeup ala Amanda Bercaisa nih? Yang harus banget dipakai setiap awal sampai akhirnya nih. Ya banyak sih, kalau dari awal banget makeup mah banyak banget, tapi paling kalau touch up aja ya, touch up itu pasti butuh bedak. Ini compact powder. Terus ini adalah lipstick aku. Lipsticknya itu lip cream ya, biasanya ini adalah warnanya nude. Jadi aku karena sukanya ombre, jadi pastinya pertama pakai yang nude dulu. Terus yang kedua ini pakai kayak lip tint gitu, lip tintnya lebih warna orange pink buat di dalamnya. Terus di luarnya pakai lip gloss. Nah itu sih. Amanda sendiri apa namanya? Ada nggak awal belajar makeup sendiri? Suka merasa sulit atau langsung kayaknya karena dia melalui seorang perempuan ya? Untuk aku sendiri sih karena aku emang suka ya, kayaknya dari sekolah juga, walaupun ke sekolah tuh pasti nggak pakai makeup, tapi kalau misalkan pergi-pergi ke mall itu udah lumayan kayak dandan dikit lah, kayak lihat-lihat di Instagram gimana sih makeup, lihat-lihat di YouTube itu kan, biasa anak-anak cewek awal-awal, terus ya lama-lama ternyata di dunia entertainnya dibutuhin juga gitu kan, skill itu, jadi ya makin lama makin belajar gimana base-nya, gimana look untuk manggung, untuk daily itu ada perbedaannya gitu-gitu sih. Jadi aku lebih ke fun aja belajar makeupnya. Iya. Padahal sayang emang, kan. emang karena apa ya? Ini justru nggak semuanya di rumah aku, di kamar lebih banyak lagi. Tapi ini lebih ke yang aku pakai apa ya, untuk kayak manggung gitu, yang misalkan mau touch-up biar gak ribet, udah aku masukin semua, biarin aja, yang penting kayak daripada ada yang ketinggalan kan males, jadi mendingan bawa semua aja buat jaga-jaga gitu. Oke. Hai pemirsa, aku Amanda Sesa dan hari ini aku mau ngasih tahu kalian look aku buat manggung. Iya, ini jujur aku nyontek sama Jennie Blackpink. Karena tadi tuh aku tuh sebelum ke rambut aku siapin dulu outfitnya kan. Kayak udah tahu akan kayak gini, tapi aku bingung rambutnya mau kayak gimana. Karena biasanya kan aku gerai-gerai aja, paling kayak wavy. Tapi karena aku tuh nyari-nyari, ternyata ada salah satu hairstyle Jennie yang aku suka banget. Jadi dia kayak gini juga sama, jadi poninya ada sedikit, terus ada ini kepangannya dikit, tapi dia tuh di messy bun, tapi aku jadinya di ponytail aja biar agak beda. Ya, nah kalau make up aku tuh biasanya ya agak Korean look, tapi ini agak bold ya, karena buat manggung
kan aku mikir akan kelihatan dari jauh kan, bukan kayak di zoom gitu. Jadi kalau dari jauh matanya itu harus nyala dan harus banyakin glitter bener banget. Terus juga bibir juga aku sukanya yang shiny. Itu sih biasanya poinnya, tapi kebanyakan Korean look. Karena ini tuh manggung yang ini, aku tuh lumayan dadakan dikasih taunya. Jadi aku kayak mix and match yang udah ada di rumah aja. Jadi ini tuh adalah kayak manset gitu ya, manset. Terus ada kemben yang warna-warni gini. Ini sebenarnya baru banget aku pakai sekarang. Aku baru beli kayak minggu lalu gitu. Terus ini adalah dia sebenarnya tuh celana pendek tapi kayak rok kan. Terus ada bow-nya. Terus dipadu dengan sepatu boots warna putih. Gitu. Jadi aku pengennya tuh dia agak masih kelihatan agak glam tapi santai juga karena aku nggak pakai boots yang tinggi-tinggi kan. Aku sukanya boots yang nggak ada haknya gitu sih. Aku nyampur sih tapi kebanyakan mungkin kayak K-pop gitu karena kan aku suka banget. Jadi kayak aku tuh nyontek dari ujung kepala ke ujung kaki kali ya, kayak terinspirasi gitu loh. Biasanya sama mami sih, justru sama mami bener banget. Karena buat kayak biasanya nyari-nyari piece yang apa ya kira-kira bisa masuk kemana aja gitu. Kayak ini kan pasti ada look lain selain look ini yang bisa digunain juga gitu kan. Jadi kebanyakan nyari sesuatu yang enggak terlalu ketahuan banget ini tuh pernah dipakai gitu loh. Jadi kayak ini kan bisa dipakai ke look lain tapi nggak begitu kelihatan gitu. Jadi untuk mix and match itu lebih gampang gitu sih. Waduh, kalau siapanya sih banyak ya. Kalau siapa tuh banyak. Tapi biasanya aku nyari di Pinterest aja sih. Di Pinterest jadi kayak outfit inspiration gitu. Atau misalkan kalau misalkan aku pengen pakai celana pendek ini misalkan. Terus aku nyari aja inspiration outfit inspiration with black shorts gitulah. Jadi kayak sisanya tuh jadi kita nyontek yang lain aja gitu. Ya support lah, namanya orang tua support. Sekarang dia tampil di Bajava Cafe ini, Bajawa Cafe. Ya saya kebetulan tidak ada kesibukan ya udah datang juga support aja. Kamu kok apa enggak? Oh iya, mic holdernya. Ya deket lah, kita satu rumah juga. Ya udah Bu, kayaknya sih saya udah dianggap sebagai papinya, temennya juga, sahabatnya juga, musuhnya bukan ya? Enggak dong, enggak. Jadi ya udah, ya kedekatan antara ayah dan anak juga sama semua sih, semua orang tua juga pasti dekat sama ayah dan anaknya kalau masih satu rumah. Jadi kalau udah jauh mah udah beda gitu. Nggak tahu. Nggak Soalnya juga. saya tidak memberikan batasan apapun kepada dia selama dia batasan itu memang ada rule-nya, ada jalurnya. Kalau masih lurus mah saya mah oke-oke aja. Kalau udah mau belok-belok baru saya kasih tahu. Sementara ini saya memberikan kebebasan kepada dia, mau karirnya, mau pertemanannya saya beri kebebasan gitu. Betul. Betul kok, betul, ya kan? Saya ngomong banyak gitu John, betul. Iya. Enak banget. Kan cuma ditanya betul apa enggak betul. Saya udah banyak ngomong nih John. Sosok papi di mata Manda gimana sih? Ayah yang seperti apa? Kayak ayah-ayah pada umumnya kayaknya. Kenapa ya? Apa dong? Apa ya? Seru-seru, asik-asik. Sering main game bareng juga. Iya kan? Iya, cuman saya kalah mulu gitu. Iya, tapi ya itu sih serunya karena spend time-nya pasti kalau di rumah sama adik aku juga kita main bareng, main apa sih Switch gitu. Jadi kayak berasa kayak bestie ya nggak? Bestie. Oke, coy. Hah? Enggak sih, enggak malah. Seperti saya bilang, saya memberi kebebasan kepada dia gitu. Iya, Tidak membatasi dalam pergaulan, dalam karir, dalam pendidikan. Saya hanya support aja. Gini, untuk campur tangan dalam dunia musik itu sepenuhnya 80% ibunya dukung banget. Soalnya selalu mendampingi dia. Saya cuman 20 ya. emang apa? Papi apain ya? Posting dong, posting story. Kalau udah jadi, papi taunya kalau udah jadi lagunya udah. Tapi kalau prosesnya aku pasti didampingin sama mami, kayak pas rekaman, pas produksi juga, syuting video klip itu sama mami terus. Papi ya terima beres aja. Sama donatur. Oh iya benar. Pokoknya nge-supportnya gitulah. Iyalah pasti. Menanggapinya ya dengan apa ya? Dengan bekerja lebih keras lagi pastinya.
membuktikan lah karena ya kan emang bener anaknya Parto. Iya. Tapi ya untuk cara naiknya ya pasti dari kerja keras aku sendiri, Kan nggak selalunya dari papi gitu. Saya pernah bilang kamu lebih baik dikenal karena prestasi daripada dikenal karena sensasi gitu loh. Kalau saya lihat Amanda ini dikenal orang karena lewat prestasinya dia. Awalnya dia nggak mau dikenal sebagai anaknya Parto gitu. Sampai ada sebelum dia terjun ke dunia entertain ini ada beberapa TV yang mengajak saya untuk ngajak Amanda jadi bintang tamu. Amanda nggak pernah mau. Waktu itu masih jalur pendidikan karena dia berprestasi. Terus TV ngelihat, udah mas, ini Caca pinter nih anaknya. Udah kita adain ini yuk bintang tamu, dia nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Jadi dia itu atas kemauan dia sendiri untuk masuk dunia entertain. Baru saya support, tadinya saya nggak memaksakan kok. Sebelumnya sih pernah juga dia seperti anaknya Parto gini, cuman saya bilang tanggapin dengan santai aja lah. Kalau kamu posting terus ada yang itu lebih baik komen-komennya nggak usah dibaca gitu. Karena semakin kita baca komen-komen tersebut, mungkin makin kita agak down gitu membaca komen. Cuman kan dari 10 orang tidak semuanya pasti menyukai, ada 3 atau 4 orang. Cuman dari 4 orang ini menyuarakan ketidaksenangannya, akhirnya netizen mungkin pro ke 4 orang ini ya. Itulah. Lebih baik tanggapi dengan santai aja gitu. Enggak, karena sementara ini dia ini aslinya anak rumahan, kalau kemana-mana pun tidak mau sendirian, harus ada maminya gitu. Mungkin itu yang bisa kita pantau gitu. Soalnya kan saya memberi kebebasan. Waktu itu kamu mau melanjutkan pendidikan, oke kita berikan kebebasan dia melanjutkan pendidikan. Setelah pendidikan selesai, saya mau berkarir aja, ya udah kita dukung lagi gitu. Selama itu baik buat dia dan nyaman buat dia, kita tidak bisa memaksakan kenyamanannya gitu. Waduh. Iya, berapa kamu 25 ya? 21. Astagfirullah. Tuh ditua-tuain Iya. 21 tahun bulan depan. Ada nggak sih udah ada yang gitu solusinya dan papi sama mami Oh. gimana responnya? Kalau yang deket-deket mah ada aja yang Itu dulu-dulu. biasanya dekat sama kita-kita gitu. Iya pasti juga kalau misalkan Kenal, Kati, Iya, ada yang aku deketin, pasti kenal sama kita-kita gitu. Dan deket Jadinya, juga, iya. sampai ajak main game lah, nyanyi lah. Apa, main bareng juga. Emang siapa? apa mau saya sebutin nih? Hah? Gak usah. Ada berapa ya? Gak ada ya Allah. Nggak ada ya Allah. Papi tapi sama Ih, takut. orangnya terbuka ya Manda ya. Heeh. Soal maksudnya kayak anaknya ada yang deket. Iya. Heeh. Kalau maaf ya kalau kan ada orang tua, anak apalagi cantik kayak gini kan mas biasanya orang tua tuh kan kayak protektif banget memilih lah. Kalau papi sama mami kayak gitu nggak sih mas? Enggak. Seperti saya bilang, malah begitu ada yang suka sama Amanda, main ke rumah, ya udah kita ajak main bareng lah, terus ajak nonton bareng, nyanyi bareng. Kita berusaha untuk menjadi orang tua yang tidak membatasi dia bergaul dengan siapa gitu. Juga jangan mas terakhir apa sih yang selalu mas Parto berikan putrinya nih yang memang sekarang mulai jalan entertain ya, apa yang selalu diwanti-wanti sama mas Parto? Harus bisa membawa diri dan juga bisa memilah-milah pergaulannya. Kalau ada teman yang pergaulannya negatif, jauhi. Kenal boleh, cuman jauhilah, jangan masuk ke pergaulan mereka gitu aja. Betul. Betul. Kamu sih enak banget. Kan tanya, yang ditanya papi doang. Iya, aku tapi kan setuju, kan aku udah panjang, udah makeup tadi. Ya sudah lah. Aku belum makeup nih. Ayo dah. Aku makeup dulu ya. Jangan. Iya.